Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Khusus yang ini adalah terkait dengan topik penata laksanaan terapi dan rehabilitasi gangguan penggunaan nafsa, ya, atau di sini disingkat zat gitu ya, zat atau nafsa gitu. Ya, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas, kita diskusikan, yaitu terkait dengan prinsip dan konsep dasar terapi, kemudian berbagai jenis modalitas terapi gangguan penggunaan zat atau nafsa, harm reduction, pengurangan dampak buruk, dan terakhir adalah rencana terapi. Kita mulai pokok bahasan pertama. Sebelumnya saya ingin ada yang mau dipastikan dulu, ini apakah kita akan selesai di jam 3, Bu Arum, atau bagaimana? Jadi dok, untuk gimana? sesi kedua ini kita sampai jam 4 plus diskusi dok. Jadi pemaparan dan diskusi. Jadi untuk pemaparannya silahkan dokter bisa mengatur waktunya sendiri. Nanti mungkin akan lebih banyak kita diskusi seperti itu ya dok. Iya, karena kemarin saya tanya ke sejawat yang lain, karena ini bulan puasa. Nah, apakah untuk Bapak Ibu yang berada di mana nih? Ini daerah mana yang ikut pesertanya? Karena kalau jam 4 Jakarta berarti di sana udah jam 6. Ya. Berarti di wilayah Indonesia bagian timur udah jam 6. Apakah ya, nanti tidak terganggu buat yang akan mau berbuka puasa, persiapan dan lain-lain? Gimana? Karena kalau yang sebelumnya jam 3 kalau nggak salah. Oh baik. Ya, sudah ada informasi dok, jam 3 kita selesai dok. Jam 3 ya? Oke, ya. Jadi nanti kita akan selesaikan dulu baru berdiskusi gitu ya. Baik. Terima kasih. Ya, kita mulai. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam melakukan suatu tata laksana untuk setiap jenis gangguan kita ada punya tujuan gitu ya. Nah, untuk terkait dengan ketergantungan nafsa atau gangguan penggunaan zat, khususnya pada kondisi pasien sudah mengalami ketergantungan, kita mempunyai tujuan. Nah, apakah tujuan terapi? Ada 3 hal yang ingin dicapai dalam proses terapi GPZ, yaitu 1, abstinensia. Bagi mereka yang mengalami ketergantungan nafsa, mencapai kondisi abstinensia ini merupakan sesuatu yang sangat ideal dan sulit untuk dicapai, ya. Jadi sama seperti misalnya seseorang dengan penggunaan sabu ya atau penggunaan heroin. Nah, kemudian dia berupaya untuk bisa mencapai tujuan abstinensia ini bukan hal yang mudah, ya. Mungkin saja 1-2 kali akan mengalami sleep dan kemudian juga mengalami kekambuhan sampai beberapa kali. Dan ada juga pasien-pasien yang memang perlu mendapatkan pendampingan terapi rumahan misalnya untuk bisa mencapai kondisi abstinensia ini. Seperti itu. Dan kita ketahui bersama juga bahwa gangguan penggunaan zat khususnya pada kondisi ketergantungan ini merupakan suatu penyakit otak yang sifatnya kronis, jadi bisa kambuhan. Sama seperti gangguan diabetes mellitus, hipertensi yang juga sangat memungkinkan untuk kambuh, maka pada orang dengan sindrom ketergantungan zat juga resiko kambuhnya sangat besar. Kemudian tujuan lain selain abstinensia adalah pengurangan frekuensi dan keparahan kekambuhan. Nah, diharapkan pasien-pasien tersebut bisa berkurang nih frekuensi untuk kambuhnya, dan kalaupun sampai kambuh itu tidak sampai menjadi parah. Ya, tidak menjadi sampai relapse. Jadi paling tidak misalnya hanya kita bisa langsung antisipasi ketika pasiennya mengalami sleep. Kemudian tujuan berikutnya adalah memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial. Nah, di sini biasanya kita berharap pasien tersebut bisa kembali produktif, ya, bisa kembali melakukan interaksi sosial dengan baik,
baik dengan keluarganya ataupun dengan lingkungan di sekitar tempat dia tinggal, ataupun juga dia bisa kembali bekerja, kembali kuliah ataupun sekolah seperti itu. Jadi bisa memperbaiki fungsi interaksi dengan orang-orang di sekitar. Ya, berikut adalah tujuan terapi yang ingin dicapai. Nah, pada saat melakukan proses terapi, tentu buat kita yang menyediakan layanan, ya, buat tenaga medis yang ikut dalam memberikan layanan terapi, perlu bagi kita untuk bisa memahami beberapa konsep dasar, ya. Nah, jadi di sini program terapi tentunya bukan hanya berpusat pada masalah pemakaian zat, namun juga pada kondisi medis penyerta dan juga kondisi ataupun masalah psikososial yang dialami oleh klien tersebut. Nah, pemilihan program ya dalam terapi untuk masalah penggunaan zat ini tentu harus dipertimbangkan berdasarkan bagaimana taraf penggunaan si pasien atau klien, kemudian jenis zat yang digunakan, juga kondisi klinis dari si klien. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya kita temukan pasien yang datang ke tempat institusi kita, ternyata dia menggunakan ganja dan sifatnya rekreasional, maka pada posisi seperti ini tidak cocok atau tidak tepat bila pasien tersebut kita berikan rawat inap selama misalnya berbulan-bulan sampai 6 bulan. Ini jadi tidak cocok ya untuk kondisi seperti itu. Nah, bisa juga kita temukan misalnya ada pasien dengan penggunaan stimulan dan kemudian ada terjadi intoksikasi berat disertai dengan gejala psikotik, maka pada kondisi ini, pada kasus ini dipertimbangkan untuk rawat inap ya. Jadi dalam pemilihan program terapi kita perlu memperhatikan beberapa aspek. Oke, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa status penggunaan zat itu bersifat kontinum dan layanan atau perawatan dari penggunaan zat itu juga bersifat kontinum. Artinya bisa terjadi seseorang yang tadinya sehat kemudian mulai menggunakan zat dan kemudian berakhir pada gangguan penggunaan zat ya. Nah, dan begitu juga sistem dari terapi penggunaan zat itu juga sifatnya berkelanjutan. Mulai dari pada saat pasien itu sehat, maka kita perlu meningkatkan kondisi kesehatannya dengan memberikan misalnya edukasi-edukasi seperti itu ya. Edukasi baik di tempat kerja, di tempat kuliah, di kantor-kantor, di tempat termasuk juga di layanan kesehatan. Kita bisa berikan usaha-usaha promosi. Nah, apabila mulai ada kelompok usia yang punya faktor risiko ya, atau mulai ada coba-coba gitu ya. Nah, ini kita bisa memberikan prevensi ya, prevensi khususnya misalnya katakanlah pada kondisi usia remaja. Kita tahu di usia remaja itu cukup banyak juga anak-anak remaja yang mulai menggunakan misalnya rokok, mencoba alkohol. Nah, di sini kita bisa berikan prevensi, ya, apakah itu berupa ada program penyuluhan ataupun ada kebijakan-kebijakan, misalnya di sekolah dilakukan pelarangan merokok, ya, atau di tempat-tempat umum itu juga dilakukan beberapa kebijakan untuk harm reduction. Nah, pada saat orang tersebut mulai menggunakan substance, ya, maka yang kita bisa lakukan selain melakukan screening, ya, deteksi terkait dengan tingkat penggunaannya, dan kita bisa memberikan intervensi yang sifatnya singkat, seperti itu. Ini untuk intervensi awal. Apabila pasien sudah mulai masuk ke dalam gangguan penggunaan zat, maka kita dapat memberikan tata laksana baik berupa setting rawat jalan ataupun juga setting rawat inap sampai dengan rehabilitasi residensial. Dan pada saat terapi ini juga harus diperhatikan apakah ada masalah mental atau fisik yang menyertai, yang berkomorbid pada gangguan penggunaan zatnya.
Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah sesudah proses akut ditangani dengan baik, maka ada suatu lanjutan tata laksana yang sangat penting, yaitu berupa mempertahankan pemulihan, ya, mencegah kekambuhan dan mempertahankan pemulihan. Nah, ini sifatnya tentu untuk jangka panjang. Ya, karena tetap ada kemungkinan sekitar 40-60% seseorang yang baru saja mendapatkan rawatan, ya, itu bisa mengalami adanya kekambuhan seperti itu. Oke. Berikut adalah beberapa prinsip terapi yang efektif. Ini dikeluarkan oleh NIDA, ya, terkait dengan prinsip terapi yang efektif, dan ini juga diakui oleh WHO bahwasanya adiksi itu merupakan penyakit kompleks, ya, yang dapat diterapi tapi tidak dapat disembuhkan dan mempengaruhi fungsi otak. Jadi memang penyakit otak yang sifatnya kronis. Dan dikatakan untuk setiap kasus, setiap orang itu tidak ada satu terapi tunggal yang akan bisa cocok buat semua orang. Contoh misalnya pasien yang menggunakan ganja, pasien yang menggunakan stimulan, tidak mungkin kita terapi dengan terapi metadon. Nah, jadi pendekatannya akan berbeda. Nah, kemudian prinsip terapi berikutnya adalah diharapkan terapi harus siap sedia, karena kita tahu bersama tingkat kesadaran pasien-pasien ini bisa beragam. Ada yang tahapnya masih prekontemplasi, yang merasa tidak membutuhkan, ya. Ada yang kemudian sudah mulai preparasi, sudah bersiap-siap mencari layanan. Ada juga yang untuk maintenance. Nah, untuk itulah setiap berbagai aspek layanan, ya, itu perlu siap sedia. Kemudian terapi yang efektif melayani banyak kebutuhan orang. Jadi di sini maksudnya adalah terapi yang efektif ini apabila terapi tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek. Jadi secara holistik. Nah, misalnya pasien tersebut ternyata selain menggunakan stimulan ada hipertensi. Misalnya ternyata ada gangguan kecemasan. Nah, maka untuk masalah-masalah penyerta harus juga dilakukan tata laksana, ya. Atau misalnya pasien tersebut ternyata ada masalah dengan lingkungan support system terdekat, yaitu keluarganya, dengan pasangan atau orang tua. Nah, maka kita bisa memberikan terapi tambahan, misalnya terapi marital, terapi keluarga, seperti itu. Nah, bertahan dalam terapi untuk satu periode yang adekuat itu merupakan hal yang penting. Jadi buat mereka yang sudah mencapai kondisi adiksi, diharapkan bisa bertahan paling tidak minimal 3 bulan dalam proses terapi. Ini sudah dari penelitian, ya. Nah, 3 bulan saja itu resiko kekambuhannya masih 40-60%, seperti itu. Nah, ini berbeda dengan mereka yang menggunakan rekreasional atau baru coba-coba. Nah, untuk yang coba-coba, memang kita tidak wajibkan harus bertahan dalam sekian bulan, gitu, ya. Tapi yang terpenting adalah kita memberikan intervensi singkat biasanya supaya mereka tidak berlanjut pemakaiannya. Nah, terapi-terapi perilaku, ya, atau antara lain misalnya psikoterapi yang berupa apakah itu motivational interviewing, kemudian motivational enhancement terapi, ataupun misalnya CBT, DBT, ini dikatakan merupakan terapi yang paling umum diberikan pada pasien dengan GPZ, gangguan penggunaan SAD. Selain terapi perilaku, medikamentosa atau obat-obat juga merupakan elemen yang penting, khususnya pada saat mereka mengalami withdrawal ataupun intoksikasi, ya, ataupun pasien-pasien yang membutuhkan terapi rumahan, maka pemberian obat merupakan jadi salah satu faktor yang penting bagi untuk mempertahankan si pasien dalam bisa mempertahankan proses pemulihannya, ya. Kemudian rencana terapi dan layanan individu yang kita buat di awal kita bertemu dengan pasien perlu untuk dikaji, dievaluasi ulang secara berkesinambungan dan dimodifikasi apabila dibutuhkan. Contoh misalnya ternyata dalam perjalanan waktunya pasien ini ada mengalami gangguan mental, ya, berupa misalnya kecemasan atau depresi. Nah, yang tadinya misalnya kita tidak
buat rencana terapi, misalnya untuk pendekatan pemberian layanan psikologi ataupun layanan dari psikiatri, maka kita perlu memasukkan sebagai tambahan seperti itu. Kemudian juga banyak pasien-pasien dengan masalah penggunaan zat itu ternyata juga mengalami gangguan kejiwaan, ya, gangguan jiwa lainnya seperti depresi, bahkan yang berat seperti psikotik, ya, gangguan psikotik berupa skizofrenia, gangguan bipolar itu juga cukup banyak kita temukan. Nah, berikutnya prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa detoksifikasi atau mengatasi gejala withdrawal itu hanya merupakan tahap pertama dari suatu tata laksana dalam mengatasi masalah adiksi, ya. Nah, seringkali di masyarakat ataupun bagi kita tenaga medis mempunyai persepsi bahwa setelah didetoksifikasi masalah sudah selesai gitu, ya. Padahal perlu ada lanjutan, ya, untuk bisa mempertahankan pemulihan dan mengubah perilaku, ya, dan membentuk pola hidup yang baru seperti itu. Nah, prinsip dasar selanjutnya adalah terapi tidak harus sukarela supaya efektif. Nah, ini kita bisa lihat bagi mereka yang memang masuk rawatan, ya, baik rawat jalan ataupun rawat inap, karena misalnya dikirim dari kepolisian atau kena kasus hukum, atau misalnya ada dikirim dari BNN misalnya seperti itu, ya, atau bahkan keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri yang bawa gitu, ya. Nah, di sini kita yang terjadi di lapangan bahwa kesempatan untuk mendapatkan layanan dengan cara bukan voluntary, ya, tapi dia ini memang dibawa bukan karena kesadaran sendiri, ternyata juga bisa membantu si pasien untuk bisa mulai mendapatkan tata laksana yang lebih baik, yang kemudian tingkat terhadap kesadarannya akan penyakitnya juga menjadi meningkat, ya. Jadi yang tadinya dia masuk dengan prekontemplasi dan kemudian dia mulai mengikuti kegiatan misalnya di rehab, ya. Nah, ini dia mulai merasakan manfaat dan kemudian akhirnya kesadaran atau awareness-nya menjadi meningkat seperti itu. Nah, ini memang bisa terjadi efektif, ya. Terus kemudian penggunaan zat selama terapi harus diawasi secara berkesinambungan. Artinya kalau Bapak Ibu mempunyai pasien, sesekali perlu dilakukan screening, tes tes urin gitu, ya, untuk memastikan apakah selain dari anamnesa adakah jangan sampai ada yang terlewat gitu, karena kadang-kadang cukup sering kan, ya, bukan hanya kadang-kadang, cukup sering kalau kita tanya ke pasien itu menutupi atau tidak menyampaikan secara terbuka kalau misalnya dia ada menggunakan zat, ya. Jadi dia biasanya menutupi atau tidak berani secara terbuka. Nah, ini kita harus amati. Kita bisa lakukan screening atau tes berupa tes urin. Kemudian program-program terapi juga harus memperhatikan masalah atau komorbid dari fisik. Apabila Bapak Ibu temukan, maka pasien-pasien tersebut juga harus diberikan tata laksana sesuai dengan kondisi klinis mereka. Ya, kita akan masuk ke pokok bahasan kedua terkait dengan berbagai jenis modalitas terapi dari gangguan penggunaan zat. Dari WHO, ya, khususnya UNODC, ini ada menjelaskan bahwa terdapat beberapa modalitas terapi dan intervensi yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien dengan masalah ketergantungan zat, ya. Nah, ini contohnya misalnya di sini modalitas terapinya berupa screening, brief intervensi, dan rujukan terapi. Nah, Bapak Ibu, di hari pertama
itu sudah diajarkan bagaimana melakukan screening dengan instrumen ASIS. Nah, nanti kalau misalnya di lain waktu ada kesempatan, ASIS ini bisa disambung dengan intervensi singkat dan rujukan terapi buat mereka yang kategorinya berat, seperti itu. Ya, intervensi biasanya kita berikan untuk yang scoringnya itu ringan sampai sedang, ya. Nah, siapa yang bisa mendapatkan screening ini? Tentu ya tadi misalnya pasien-pasien dengan faktor resiko tinggi ya, ataupun juga pasien-pasien yang datang berkunjung misalnya di klinik di poli umum ya, atau misalnya pasien-pasien remaja, atau misalnya pasien-pasien dengan kondisi yang berulang kali bolak-balik datang untuk mencari obat. Nah, ini kita perlu lakukan screening juga, ada nggak kemungkinan ke arah penyalahgunaan zat ya. Terus kemudian modalitas berikutnya adalah intervensi psikososial yang berbasis bukti. Nah, jadi artinya di sini memang sudah dilakukan berbagai penelitian dan dikatakan memang intervensi tersebut efektif. Jadi kita perlu membiasakan diri untuk memberikan tata laksana yang memang sudah berbasis bukti, seperti itu. Ya, terus kemudian ada juga farmakologis, obat-obatan yang bisa diberikan yang juga sudah berbasis bukti bahwa ini memang sudah teruji dan dapat digunakan ya. Kemudian tata laksana yang berkaitan dengan overdosis, dan kemudian tata laksana yang berkaitan dengan co-occurring psychiatric dan physical condition ya. Jadi ini yang disebut dengan comorbid. Nah, khusus untuk komorbid psikiatri biasanya kita kenal dengan istilahnya co-occurring disease. Jadi seseorang yang mengalami gangguan penggunaan zat ditambah ada gangguan jiwa lainnya, itu dikenal dengan istilahnya co-occurring disease. Kemudian modalitas terakhir adalah manajemen recovery, manajemen pemulihan, di mana pasien tersebut akan diberikan berbagai intervensi yang tujuannya adalah untuk mempertahankan pemulihan dan mencegah kekambuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, pasien termasuk dengan spesial populasi ya, antara lain misalnya lansia, usia anak remaja, kemudian wanita, khususnya wanita hamil, ini masuk dalam spesial populasi. Ya, kita bisa lihat di sini beberapa setting atau intervensi bisa berupa rawat jalan, rawat inap baik jangka pendek maupun jangka panjang, ya, termasuk dengan rehabilitasi residensial. Terus kemudian ada penjangkauan berbasis komunitas, ya. Kemudian tadi ada yang screening, brief intervensi dan referral treatment. Dan kemudian ada juga manajemen recovery dan layanan sosial, seperti itu. Nah, ini nanti disesuaikan dengan tempat institusi Bapak Ibu. Misalnya kalau puskesmas mungkin tidak bisa menyediakan rawat inap jangka panjang, tapi puskesmas bisa memberikan ini, ya, S-bird, ya, termasuk juga rawat jalan, misalnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang ada di RSUD yang punya bangsal rawatan, tentunya bisa mengupayakan misalnya rawat inap jangka pendek, misalnya seperti itu ya, paling tidak untuk bisa mengatasi kondisi akut seperti intoksikasi, withdrawal, ataupun pada saat pasien dengan komorbid mental, ada gaduh gelisah, ataupun komorbid fisik yang misalnya secara klinis memang akut dan membutuhkan rawat inap. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini beberapa jenis setting ya, termasuk jenis terapi yang diberikan. Kalau untuk rawat jalan settingnya, kita bisa memberikan terapi detoksifikasi, terapi simptomatik, terapi rumahan, dan terapi untuk kondisi penyerta. Nah, yang dimasukkan detoksifikasi ini adalah pemberian terapi untuk mengatasi gejala withdrawal. Sedangkan terapi simptomatik biasanya kita beri tidak ada obat khusus atau antagonisnya, tapi kita berikan beberapa obat yang bisa mengurangi gejala atau keluhan klinis dari si pasien tersebut. Nah, sedangkan untuk terapi rumahan yang baru tersedia baik di dunia ya, secara global itu baru terapi rumahan opioid
ya. Sebetulnya kalau untuk terapi rheumatoid alkohol sudah ada, tapi di Indonesia belum ada obat-obatnya. Nah, jadi kalau khusus untuk Indonesia, terapi rheumatoid yang tersedia adalah untuk mengatasi gangguan penggunaan zat akibat penggunaan zat opioid, ya. Terus kemudian untuk terapi kondisi penyerta, apakah ada TB, HIV, hepatitis, ataupun juga ada misalnya depresi, bipolar, gangguan psikotik, dan lain-lain. Nah, pada saat setting rawat jalan, kita juga bisa memberikan terapi intervensi psikososial berupa psikoterapi, edukasi, dan konseling. Untuk rawat inap, berbagai pendekatan yang kita berikan di rawat jalan bisa kita berikan dalam setting rawat inap, ya. Ditambah juga pendekatan khususnya untuk rehabilitasi residensial, kita bisa melakukan pendekatan berbasis berupa TC atau komunitas terapeutik, ya. Kemudian ada juga yang memberikan dengan pendekatan 12 langkah seperti itu. Nah, ada juga nanti yang berbasis rumah sakit. Nah, tentu pada saat setting rawat inap, ini juga bertujuan untuk mengatasi kegawat daruratan, ya. Nah, seperti misalnya kalau di RSKO, setting rawat inapnya ini berbasis rumah sakit. Jadi, kalau di RSKO itu dia selain basicnya mengadop dari TC, ya, therapeutic community, dan juga melakukan pendekatan secara medis. Ya, jadi dimodifikasi TC-nya. Kita akan masuk satu persatu terkait dengan terapi-terapi tadi, dimulai dengan terapi detoksifikasi. Jadi pada dasarnya detoksifikasi ini erat kaitannya dengan kondisi withdrawal. Jadi detox ini ditujukan untuk mengatasi gejala pusat, ya. Jadi kalau misalnya pasien kita mengalami intoksikasi, maka terapi yang diberikan bukan terapi detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini adalah identik dengan kondisi putus zat. Tujuannya apa? Untuk mengurangi, meringankan, dan meredakan keparahan putus zat. Ada pasien-pasien yang putus zatnya ringan, tapi ada juga pasien-pasien yang putus zatnya cukup berat, bahkan sampai bisa terjadi delirium. Nah, kemudian untuk mengurangi keinginan dan tuntutan serta kebutuhan pasien dalam mengobati dirinya, ya, biasanya kan pasien ini kalau menghindari gejala putus zat, dia akan pakai lagi. Nah, untuk itulah kita berikan terapi detoksifikasi supaya cravingnya pasien ini bisa teratasi, tapi dengan obat-obatan yang tentunya legal, seperti itu. Kemudian terapi detoksifikasi ini juga bertujuan untuk mempersiapkan si pasien untuk masuk dalam proses terapi lanjutan, ya, apakah itu misalnya rawat inap jangka pendek ataupun rawat inap jangka panjang termasuk sampai rehabilitasi residensial. Kemudian tujuan lainnya adalah menentukan dan memeriksa komplikasi fisik dan mental, serta untuk merencanakan terapi lanjutannya, ya. Jadi pada proses detoksifikasi kita bisa melakukan pengamatan terkait dengan adakah komplikasi fisik dan mental, dan kemudian kita buat perencanaan untuk terapi jangka panjang. Khusus untuk terapi simptomatik, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, tidak semua masalah zat itu perlu detoksifikasi. Nah, apabila ada kegawat daruratan, ya, kita akan berikan obat-obatan yang sesuai dengan kondisi klinisi pasien tersebut. Contoh misalnya pasien dengan penggunaan opioid, ya, yang putus zatnya ringan, dan kemudian di tempat kita tidak tersedia misalnya buprenorfin, nah kita bisa berikan terapi simptomatik berupa misalnya kita berikan analgetik, ya, analgetik, terus kemudian kita bisa berikan obat-obat yang untuk bisa membantu dia bisa beristirahat dengan lebih baik, ya, tidur dengan lebih baik, itu bisa kita berikan. Atau misalnya pasien dengan penggunaan stimulan yang sampai hari ini memang belum ada antagonisnya atau untuk obat khusus untuk mengatasi gejala
akibat putus zat dari stimulan. Dan ketika kita lakukan pemeriksaan ternyata pasien itu ada gejala psikotik, maka kita bisa berikan terapi simptomatik berupa antipsikotik. Nah, berikut ini adalah kegawat daruratan ya, kedaruratan medik pada kondisi penggunaan zat ya. Apakah itu berupa intoksikasi, keadaan putus zat ya, kondisi psikotik, kondisi gaduh gelisah, kemudian ada juga kondisi disertai dengan depresi berat dengan percobaan bunuh diri. Nah, kita akan bahas yang pertama terkait dengan intoksikasi akut. Nah, intoksikasi akut ini biasanya terjadi segera setelah pasien menggunakan zat. Jadi dalam waktu 24 jam dari terakhir pasien menggunakan zat, ini akan muncul beberapa gejala yang kita sebut dengan gejala intoksikasi. Apabila intoksikasinya berat, kita akan melihat pasien dalam kondisi klinis yang kondisinya menurun ya, bahkan ada yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan sampai menghilangkan nyawa. Nah, itu biasanya kita kenal dengan istilah overdosis intoksikasi berat tersebut ya. Nah, jadi intoksikasi ini gejalanya berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu mungkin di hari pertama tentu sudah mendapatkan materi ya tentang pengenalan tentang zat, berikut juga dengan gejala-gejala yang timbul ya. Nah, jadi biasanya ini memang tergantung dari jenis yang dipakai. Kemudian ini ada beberapa contoh, misalnya intoksikasi akibat stimulan ya. Itu bisa ada kejang, hipertensi, gangguan irama jantung, dan lain sebagainya. Nah, biasanya intoksikasi akut ini memang memerlukan rawat inap. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah beberapa kondisi klinis yang cukup sering kita temui buat pasien-pasien yang menggunakan penggunaan zat ya. Misalnya mereka menggunakan alkohol. Nah, ini kita bisa lihat bahwa akan tercium nih bau alkohol ya. Kemudian kita bisa perhatikan juga dari pola bicaranya ya. Mungkin ada bicaranya kurang jelas ya, jadi slur speech ya. Terus kemudian ada sedasi ya, ada perilaku juga yang kacau ya, yang tidak sesuai. Kemudian ada juga terkait dengan infeksi pada kulit ya, khususnya ini di bekas suntikan ya. Jadi biasanya kalau pasien yang menggunakan jarum suntik, di bekas suntikan itu kita bisa lihat ada infeksi, skin infection ya. Terus kemudian kita bisa juga menemukan ada keluhan dari keluarganya, pasangannya terkait dengan fungsi sosial yang mulai menurun, terjadi disfungsi. Kemudian kita bisa lihat di sini juga bahwa adanya gangguan, bisa muncul ada gangguan kronis, ya, gangguan hati kronis, ya. Ini bisa kita lihat ditandai dengan adanya misalnya kulit tampak kuning, ya, bahkan sampai matanya, ya, itu juga kuning. Kemudian seleranya kuning, ya. Kemudian pada kondisi di mana sudah mulai terjadi gangguan hati yang cukup berat, ya, misalnya ada sirosis hepatis bahkan sampai dengan hepatoma, itu tentu akan disertai berbagai gejala-gejala lainnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini juga ada beberapa pasien yang mungkin datang dengan kondisi sangat gaduh gelisah, anxious, ya, atau kebingungan. Itu juga kita bisa menduga kemungkinan pasiennya menggunakan nafsa, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada pasien datang, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan assessment. Kira-kira pasien yang kita temui ini kasusnya emergensi atau biasa, ya? Kalau memang emergensi, kemungkinannya apa? Apakah intoksikasi ataukah gejala putus zat, ya?
Dan kemudian kita perlu juga melakukan penelusuran kira-kira zat apa yang digunakan. Seperti itu. Apakah yang dia termasuk stimulan atau depresan. Gitu. Biasanya itu akan tampak dari kondisi klinis yang kita temukan pada pemeriksaan, ataupun juga dari barang yang dibawa oleh si pasien, ataupun juga bisa dari informasi dari keluarga ataupun yang mengantar. Ya, terus kemudian kita perhatikan juga, misalnya dia ternyata bukan kasus emergensi, kita lihat, kita evaluasi apakah pasien tersebut memang sudah mulai ada penggunaan penyalahgunaan yang merugikan diri, atau kemudian pasien itu sudah masuk dalam kondisi ketergantungan. Nah, manajemen yang dilakukan adalah manajemen yang sesuai dengan kondisi klinis si klien, ya. Termasuk juga kita berikan intervensi psikososial dan farmakoterapi. Nah, ini ada beberapa contoh kondisi klinis yang mungkin muncul pada saat emergensi, ya. Misalnya intoksikasi alkohol, kita bisa lihat ada penurunan kesadaran, ya. Kemudian ada slurred speech, ya. Kemudian ada perilaku yang tidak dapat yang cenderung kacau, ya, tidak beraturan, tidak terkontrol, ya. Nah, kemudian pada overdosis opioid, kita bisa lihat kita cek pinpoint pupil, kemudian respirasi rate-nya juga menurun. Jadi kita harus hati-hati, kemungkinan bisa terjadi depresi pernafasan, ya. Nah, responnya biasanya minimal. Nah, ini contohnya lagi, misalnya pada intoksikasi stimulan, pupilnya bisa membesar, ya. Kemudian ada racing thought, jadi pikirannya itu cepat, ya. Kemudian bisa juga pikirannya kacau, disorganized, ya. Kemudian bisa ada perilaku yang tidak lazim juga, perilaku kacau juga bisa. Jadi seperti gambaran orang dengan psikotik, ya. Bisa juga kita temukan secara klinis tekanan darahnya atau nadinya meningkat, ada agresif dan perilaku kasar, seperti itu. Nah, berikut ini adalah terkait dengan beberapa tampilan, ya. Jadi kondisi klinis yang kita bisa temukan, baik itu berupa kondisi akut, pemakaian kronis, maupun kondisi terkait dengan pasien-pasien, maaf, ya, yang dapat kondisi intoksikasi yang dapat mengancam nyawa, gitu, ya. Nah, ini misalnya pada penggunaan alkohol, benzodiazepin, opiat, ini bisa berbeda pada kanabis. Nah, kalau ini saya kasih kita lihat contohnya, misalnya di sini untuk kanabis pada penggunaan akut, kita bisa temukan misalnya matanya merah, ya. Jadi dia ukuran pupilnya normal, ya, tapi kemudian karena ini sifatnya kanabis ini kan jadi membuat orang jadi lebih rileks, santai, jadi responnya juga lambat, gitu, ya, lebih rileks dia. Nah, diperhatikan setelah penggunaan matanya merah, ya. Nah, kemudian pada penggunaan jangka panjang, ini kita bisa lihat adanya resiko untuk masalah mental, ya, termasuk diantaranya ansietas, paranoia, dan bahkan bisa terjadi psikosis apabila memang ada faktor genetik atau kerentanan untuk terjadinya timbul psikosis. Jadi ganja sendiri tidak menyebabkan psikosis secara langsung, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat juga misalnya pada penggunaan opioid, ya, pada saat kondisi akut di mana dia menggunakan, jadi ini pada saat kondisi intoksikasi, ya, dia pupilnya pinpoint jadi mengecil, terus tampak mengantuk, ya, kemudian penurunan kesadaran, ya, dan kemudian pada saat withdrawal kita temukan sebaliknya, pupilnya membesar, ada kecemasan, ya, dia ada menguap, kemudian kita lihat seperti orang sakit flu, ya, hidungnya meler, kemudian ada
keluhan juga untuk diare seperti itu. Nah, pada penggunaan jangka panjang, pasien-pasien juga ada mengeluh misalnya terkait dengan eh, konstipasi, ya, kemudian ada di sini misalnya resiko untuk overdosis ya pada penggunaan jangka panjang seperti itu. Nah, kita akan masuk satu persatu secara singkat saja karena ini sifatnya orientasi terkait dengan tata laksana pada kondisi intoksikasi ya. Kita mulai dengan jenis opioid. Nah, pada kondisi intoksikasi opioid kita lakukan awasi tanda-tanda vitalnya ya. Kemudian kita bisa berikan oksigen untuk membantu karena memang kemungkinan bisa terjadi depresi pernafasan. Kemudian untuk opioid sudah ada antidotumnya namanya naloxon. Nah, kita bisa berikan naloxonnya. Apabila tidak ada respon, kita bisa ulangi. Dan kemudian setelah diulangi tidak ada juga responnya ya sampai maksimalnya 10 mg. Ini maka kita harus rujuk ke ICU. Namun kalau misalnya ada respon, kita bisa observasi, berikan secara drip ya, dan ini diawasi secara ketat. Nah, untuk tata laksana lainnya adalah pasien bisa dipuasakan, dan kalau memungkinkan itu dilakukan kuras lambung ya, kalau misalnya masih awal ya. Kemudian pertimbangkan juga pemasangan intubasi apabila ada terjadi depresi pernafasan, bahkan untuk pada kondisi koma ya, dan bila ada kejang kita bisa berikan diazepam. Nah, jadi untuk hari ini kita tidak akan bahas secara detail untuk tata laksananya. Jadi ini pembahasannya secara ini ya, secara gambaran singkat dulu. Nah, kemudian untuk amfetamin diberikan antipsikotik apabila Bapak Ibu memang menemukan adanya gejala psikotik. Kalau tidak ada gejala psikotik ya kita tidak berikan antipsikotik ya. Nah, ini biasanya ditandai dengan perilaku misalnya paranoid, kemudian ada violence ya, ataupun dia gaduh gelisah kita bisa berikan. Pada kondisi intoksikasi ini kita juga perlu perhatikan ada kemungkinan terjadi hipertensi. Nah, ini kita berikan antihipertensi ya. Terus apabila kejang kita bisa berikan golongan benzodiazepin ya. Itu berupa yang long acting ya, diazepam misalnya. Nah, ini kalau ada aritmia kita bisa berikan propranolol. Jadi memang hati-hati pada kondisi intoksikasi stimulan ya. Begitu juga dengan kokain ya. Ini kita harus perhatikan terkait dengan tanda vitalnya dan baiknya kita lakukan pemeriksaan EKG. Nah, pada kanabis, intoksikasinya apabila terjadi ansietas atau kecemasan yang berat, kita bisa berikan anti-ansietas, ataupun misalnya ada gejala psikotik, kita bisa berikan antipsikotik. Nah, untuk kokain kurang lebih sama seperti dengan jenis amfetamin tadi ya, metamfetamin. Ini juga kita perhatikan ada nggak kondisi terkait dengan perubahan tekanan darah ya, termasuk juga dengan kondisi misalnya seperti gangguan irama jantung. Nah, pada intoksikasi benzodiazepin sudah ada antagonisnya namanya flumazenil, tapi ini nggak ada di Indonesia ya. Sangat jarang ini. Ada waktu itu beberapa saya pernah tanya sejawat saya, jadi ada, tapi biasanya memang yang memberikan adalah dokter anestesi atau dokter yang sudah berpengalaman, karena memang ada efek samping yang cukup yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian flumazenil ini ya. Terus kemudian pasiennya perhatikan juga tanda vital dan tanda-tanda depresi pernafasan. Kemudian hati-hati seringkali berkaitan dengan usaha untuk bunuh diri ya, di mana pasien tersebut memang secara langsung mengkonsumsi dalam jumlah besar obat-obat golongan benzodiazepin seperti itu. Jadi kalau masih memungkinkan untuk
dirangsang muntah ya, bilas lambung itu itu akan lebih baik seperti ini ya. Kemudian untuk intoksikasi alkohol, perhatikan bisa terjadi kondisi hipoglikemi ataupun juga penurunan kesadaran. Kita lakukan tata laksana ya. Kita bisa berikan juga tiamin, ini untuk mencegah encephalopati wernik ya. Terus kemudian ada juga pemberian naloxone dan perlu antisipasi terkait dengan perilaku agresivitas, dan biasanya kita berikan golongan benzodiazepin ataupun antipsikotik. Nah, pada saat apabila putusannya disertai dengan delirium, ya, di mana kondisi pasien tersebut kehilangan kemampuan untuk mengalihkan, memusatkan perhatian, ya, sifatnya bisa fluktuatif dan dapat disertai dengan agitasi, maka kondisi ini juga memerlukan observasi secara ketat, ya. Dan perhatikan kondisi klinisnya. Jadi pemberian terapi sifatnya lebih ke arah simptomatik. Kita masuk selanjutnya terkait dengan gejala putus zat ya. Gejala putus zat ini apakah dia putus zat alkohol, kokain ataupun stimulan, kemudian ganja ataupun opioid, ini bisa berbeda-beda tampilannya dan penanganannya juga berbeda-beda. Kita masuk ke opioid. Nah, untuk terapinya kita bisa berikan terapi simptomatik sesuai klinisnya. Bisa juga memberikan terapi substitusi apabila di institusi atau layanan kita tersedia. Ya, kemudian perhatikan juga untuk substitusi yang boleh jangka panjang itu hanya 2 macam, yaitu metadon dan buprenorfin, khusus untuk opioid. Lainnya tidak ada yang direkomendasikan untuk jangka panjang. Nah, ini ada juga obat klonidin, ya, ini adalah obat antihipertensi. Ini bisa diberikan juga pada kondisi putus zat opioid, ya. Namun perlu diperhatikan jangan diberikan pada mereka yang mempunyai tekanan darah rendah, ya. Kemudian kita bisa tambahkan juga beberapa obat seperti antipsikotik dengan dosis rendah. Ini ya sifatnya untuk membantu pasien supaya bisa tidur lebih tenang tanpa harus memberikan obat golongan benzodiazepin yang berisiko ketergantungan. Kemudian untuk putus zat amfetamin ini juga simptomatik. Apabila ada tanda-tanda psikotik atau tanda ansietas, kita berikan antinya, ya. Kemudian kita juga perlu mengkaji adakah gejala-gejala gangguan mental lain berupa psikotik, depresi, atau ide-ide bunuh diri, ya. Terus kita bisa memberikan terapi baik obat maupun intervensi psikososial, termasuk misalnya psikoterapi, edukasi, dan lain sebagainya. Untuk putus zat benzodiazepin, dalam tata laksananya, kita bisa melakukan tapering. Nah, biasanya untuk tapering ini yang direkomendasikan adalah diazepam. Ya, jadi nanti ada panduan, ya, yang dosis berapa yang ekuivalen dengan diazepam. Jadi nanti kita akan hitung jenis benzodiazepin yang digunakan oleh si klien, dan itu kita cari ekuivalennya dengan diazepam itu berapa, ya, dosisnya. Kemudian kita melakukan tapering seperti itu, ya. Selain itu kita bisa berikan juga injeksi, ya, apabila memang ada kejang atau agitasi, ya, karena pemberian injeksi akan lebih cepat responnya dibanding oral. Nah, pada kondisi putus zat kanabis biasanya jarang memerlukan terapi medis, ya, namun kita bisa berikan sesuai dengan kondisi klinis. Misalnya pasiennya ternyata berkomorbid dengan kondisi psikotik, ya, jadi kita bisa berikan antipsikotik, ataupun misalnya ada keluhan kecemasan, kita bisa berikan anti cemas, seperti itu. Nah, khusus untuk anti cemas yang dari golongan benzodiazepin, Bapak Ibu perlu hati-hati untuk
bisa mencegah jangan sampai kemudian terjadi penggunaan yang berkelanjutan sehingga berisiko munculnya masalah baru berupa ketergantungan benzodiazepin. Nah, untuk kokain kurang lebih sama ya, nggak ada yang spesifik untuk tata laksananya, kita berikan secara simptomatik. Untuk alkohol, ini memang di Indonesia belum tersedia ya. Jadi kita biasanya memberikan secara simptomatik aja ya. Jadi misalnya ada kejang, ada kecemasan, ada kegelisahan atau tensinya meningkat. Nah, itu kita berikan obat-obat yang sesuai ya. Terus kemudian kadang ada juga kita berikan misalnya kayak haloperidol ya, antipsikotik apabila memang gadu gelisahnya ini cukup berat. Nah, untuk penggunaan alkohol biasanya ini ada memang dianjurkan ya, kalau untuk di luar ini obatnya ada kayak acamproside, naltrexone dan disulfiram. Ini bisa diberikan untuk tata laksana jangka panjang. Nah, tapi memang di sini di Indonesia ini belum tersedia. Nah, selain intoksikasi dan withdrawal, ada juga gangguan yang dapat muncul pada saat pasien datang ke kita, pasien dengan GPZ ya, dengan gangguan penggunaan saat itu datang ke tempat kita, bisa saja muncul dengan adanya gangguan psikotik. Baik gangguan psikotik ini dicetuskan secara langsung akibat penggunaan saat, ataupun merupakan komorbid. Ya, kalau yang ditampilkan di slide ini adalah yang dimaksudkan adalah gangguan psikotik akibat penggunaan saat, yaitu di mana gangguan ini muncul, gejala ini muncul pada waktu atau dalam 2 minggu dari penggunaan zatnya. Dan ini berlangsung paling sedikit 48 jam dan tidak akan lebih dari 6 bulan. Nah, ini berbeda dengan skizofrenia ya. Kalau skizofrenia kan terus lanjut seperti itu. Gangguan psikotik akibat penggunaan zat ini kita akan tata laksana berikan antipsikotik. Nah, tapi memang antipsikotiknya tidak untuk maintenance jangka panjang seperti memberikan terapi pada skizofrenia. Ya, jadi biasanya dia akan lebih cepat recovery-nya dan dapat sembuh sempurna, kecuali pasien tersebut masih berlanjut menggunakan. Nah, pada kondisi gaduh gelisah dan gangguan kecemasan, ada misalnya serangan panik ya, Bapak Ibu bisa memberikan terapi juga simptomatik berupa golongan antipsikotik ataupun benzodiazepin ya. Jadi usahakan untuk pemberian benzodiazepinnya yang potensi rendah. Jadi hindari penggunaan yang berpotensi tinggi, misalnya seperti aprazolam, kalau bisa itu dihindari. Kemudian pada kasus di mana adanya depresi berat dan percobaan bunuh diri, baiknya ini juga dirawat dan diberikan obat antidepresan. Nah, untuk rumatan ya, di Indonesia ini adanya adalah rumatan opioid berupa metadon dan buprenorfin naloxone ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Suboxone, kalau dulu Subutex ya. Nah, ini kita berikan khusus mereka yang mengalami sindrom ketergantungan opioid. Nah, untuk tembakau sendiri itu juga sudah pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi di Indonesia karena harganya cukup mahal ya. Nah, biasanya memang untuk rumatan ini kita berikan zat agonisnya, baik yang full agonis ataupun yang parsial. Atau bisa juga kita berikan antagonisnya, seperti itu. Nah, perhatikan bahwa ada kondisi medis penyulit atau penyerta, apakah itu berupa HIV/AIDS, hepatitis, TB, infeksi menular seksual. Hal seperti ini juga tidak boleh luput dari asesmen kita ya. Nah, apabila kita temukan, maka pasien tersebut harus ditata laksana, diberikan terapi yang sesuai. Nah, tadi sempat saya singgung di depan terkait dengan co-occurring disease atau diagnosis ganda ya, istilahnya bahasa Inggrisnya dual diagnosis, merupakan kondisi di mana
pasien dengan masalah penggunaan zat ini ternyata juga memiliki gangguan psikiatri lainnya yang muncul secara independen. Jadi ini terdapat dua kondisi yang muncul secara independen yang kita temukan pada waktu periode yang sama. Nah, biasanya pasien-pasien dengan dua diagnosis ini membutuhkan pendekatan yang juga lebih intens dan harus bisa mengakomodir dua kebutuhan tadi, baik terkait dengan masalah zatnya maupun masalah mentalnya, seperti itu. Kita lihat di sini memang terdapat ini ya irisan nih antara gangguan mental dan khususnya gangguan mental yang berupa gangguan penggunaan zat. Ya, jadi kita bisa lihat orang dengan gangguan mental itu bisa beresiko menggunakan zat, orang dengan gangguan zat juga beresiko mengalami gangguan mental lainnya. Ya, di sini ada beberapa contoh, misalnya kondisi dual diagnosis, skizofrenia dengan eh, gangguan penggunaan stimulan, atau misalnya bipolar dengan gangguan penggunaan alkohol, atau misalnya depresi dengan eh, gangguan penggunaan hipnotik sedatif, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa pemberian terapi ini menjadi tidak mudah ya, karena mereka dengan gangguan mental biasanya cenderung akan tingkat kesadarannya justru akan lebih rendah ya. Kemudian eh, membutuhkan waktu pengobatan yang lebih lama ya. Dan seringkali tingkat resiko kambuhnya itu lebih tinggi dibanding mereka yang tanpa gangguan kondisi penyerta atau kondisi komorbid seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat kepatuhan berobatnya menjadi menurun, ya. Kejadian violence-nya juga meningkat, ya. Termasuk juga resiko untuk mencederai diri ataupun bahkan melakukan usaha bunuh diri. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa secara fisik juga kondisi kesehatannya juga menurun dan tidak baik, ya. Secara fungsi sosial, fungsi pekerjaan juga terganggu, ya. Dan tentunya hal ini bisa mencetuskan kondisi ini ya, pasiennya jadi tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, seperti itu ya. Kemudian kondisi meningkatkan stres juga dalam relasi dengan keluarga, dengan teman ya. Karena kondisi yang dialami kan bukan hanya satu nih yang jadi tantangan, tapi ada dua, gitu ya. Nah, ini juga angka kekambuhan atau rawat inapnya jadi meningkat nih akibat kambuh tadi, seperti itu. Nah, ini ada beberapa medikasi ya yang kita bisa berikan dan kita perlu memperhatikan juga terkait dengan efek samping dan kontraindikasinya. Nah, jadi contoh misalnya di sini jenis opioid agonis itu bisa metadon, buprenorfin, dan morfin. Tapi morfin di sini tidak untuk terapi rumatan, gitu ya. Morfin tidak masuk kategori jenis obat opioid yang bisa diberikan untuk rumatan. Jadi kalau misalnya pada kondisi withdrawal opioid kita bisa berikan metadon. Terus untuk rumatannya kita juga bisa berikan metadon. Nah, khusus di Indonesia terapi metadon ini peruntukannya adalah untuk rumatan, bukan untuk mengatasi withdrawal. Nah, kalau untuk yang withdrawal yang lebih direkomendasikan adalah buprenorfin. Ya. Nah, ini kita bisa lihat juga tadi kan ada ya klonidin, itu kita bisa pakai juga pada gangguan penggunaan zat opioid, ya, yang putus zat. Terus kemudian ini untuk mencegah relapse pada ketergantungan alkohol, ada
jenis tadi acamprosate, naltrexone dan disulfiram. Tapi ini memang belum tersedia di Indonesia. Nah, kita lanjutkan mengenai intervensi psikososial yang berbasis bukti. Jadi ada beberapa jenis psikoterapi atau pendekatan yang memang sudah direkomendasikan ya, dan sudah diuji bahwa pendekatan ini efektif ya. Ya, berupa CBT, bisa berupa wawancara motivasi, manajemen kontingensi, kemudian terkait dengan tata laksana pendekatan terhadap family ya, keluarga, kemudian ada pendekatan komunitas dan juga kelompok untuk mereka yang kelompok pendukung sebaya ya. Jadi misalnya mereka punya kelompok-kelompok, misalnya kayak grup untuk 12 step seperti itu ya, narkotik anonimus, alkohol anonimus, itu juga dikatakan sangat membantu. Kemudian untuk rehabilitasinya ya, di sini khusus yang dimaksud adalah rehabilitasi residensialnya. Ini ada yang berbasis rumah sakit, ada juga yang komunitas. Nah, untuk yang berbasis rumah sakit bisa dilakukan di rumah sakit umum, ya. Bisa juga dilakukan di rumah sakit jiwa yang punya layanan untuk nafsa, ya. Kemudian juga rumah sakit khusus seperti di RSKU Jakarta, di mana berbagai fasilitas tersedia, mulai dari fasilitas gawat darurat, ya, ruangan untuk detoksifikasi, untuk rawat inap dengan kondisi komplikasi ya, komplikasi fisik maupun mental, termasuk juga rawat inap yang berupa rehabilitasi residensial. Dan termasuk juga terapi rumatan. Jadi kalau untuk rumah sakit khusus ini dia layanannya lebih banyak ya, lebih mengakomodir berbagai kebutuhan. Nah, untuk yang berbasis komunitas biasanya ini dilakukan bisa di LSM ya, lembaga yang ada, yang memang didirikan oleh masyarakat ya. Ini berupa misalnya pendekatannya TC 12 langkah. Nah, biasanya kalau yang berbasis komunitas ini pengawasannya dari dinas sosial ya, karena memang yang mereka lakukan adalah pendekatan untuk rehabilitasi sosial. Oke, kita akan masuk ke pokok bahasan yang ketiga terkait dengan pengurangan dampak buruk. Ya, apa yang dimaksud dengan pengurangan dampak buruk? Dampak harm reduction ini merupakan suatu kebijakan atau program ya, jadi bukan hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga dilakukan di beberapa negara dan memang ini direkomendasikan oleh WHO. Jadi tujuannya adalah untuk menurunkan konsekuensi kesehatan, sosial dan ekonomi yang dapat merugikan ya akibat penggunaan dari nafsanya ya, khususnya narkotika. Tapi pada harm reduction ini tidak ada kewajiban untuk abstinence. Ya, mungkin Bapak Ibu di tempat lainnya pernah melakukan program harm reduction, misalnya memberikan terapi rumatan metadon, ya, atau misalnya memberikan ada program penukaran jarum suntik ya, jadi yang sudah jarum suntik bekas ditukar dengan yang steril. Kemudian ada juga ini untuk membersihkan jarum suntik ya, tapi ini saya rasa sudah sangat jarang ya, karena sekarang kan kita pakainya jarum suntiknya yang disposable, yang sekali pakai, terus kemudian tidak bisa dicuci lagi gitu ya. Ini untuk yang dulu nih. Terus kemudian ada area tolerance, di mana memang pada area-area tersebut diperbolehkan untuk menggunakan zat. Ya, contohnya misalnya ada di beberapa negara area tersebut memang diperuntukkan untuk boleh menggunakan heroin secara
eh, bebas, jadi artinya memang selama digunakan di daerah area tersebut itu tidak akan ditangkap gitu ya. Namun hal ini dilakukan untuk mencegah supaya orang mereka yang menggunakan jarum suntik ini tidak saling menukar jarum suntik gitu. Jadi tingkat resiko terhadap penularan penyakit ya, contoh misalnya HIV/AIDS itu bisa ditekan seperti itu. Nah ini memang biasanya koordinasinya sangat ketat ya. Jadi hanya memang khusus boleh dilakukan di area tersebut. Di luar area tersebut itu dianggap sudah menyalahi hukum seperti itu. Dan ada juga beberapa negara misalnya memperbolehkan penggunaan ganja di satu tempat gitu ya. Dalam jumlah yang tertentu. Jadi di luar jumlah itu juga akan mendapatkan masalah hukum ya. Nah kalau di Indonesia ini toleransi area ini biasanya berhubungan dengan rokok ya. Kalau ke Bapak Ibu bisa lihat di tempat layanan umum itu misalnya kayak di beberapa mall gitu ya, kita bisa lihat ya ada juga yang masih menyediakan, tapi memang di dalam satu ruangan tertentu. Jadi di luar ruangan itu orang nggak boleh lagi merokok seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang sudah melakukan pendekatan yang bebas asap rokok. Jadi benar-benar tidak boleh, tidak diperkenankan untuk merokok. Ya, kita akan masuk ke pokok bahasan yang terakhir terkait dengan rencana terapi. Ya, rencana terapi ini mengapa menjadi penting? Karena dengan membuat rencana terapi ini akan menjadi tolak ukur ya untuk keberhasilan program terapinya. Jadi ini bekal nih untuk program terapi yang akan kita lakukan ya, sehingga kita juga jadi bisa mengevaluasi karena ada rencana terapinya. Kemudian dengan membuat rencana terapi, tentu semua hasil asesmen ini bisa kita tindak lanjuti ya secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan si klien. Kemudian baiknya rencana terapi itu disepakati oleh siapa saja, bukan hanya oleh petugas yang melakukan asesmen, tapi juga oleh klien dan walinya, seperti itu. Dan tentunya semua program itu harus sudah diketahui juga oleh pimpinan dari IPWL, dari institusi tersebut ya. Jadi tidak bisa juga kita misalnya memberikan program terapi yang tidak ada, yang tidak disetujui oleh pimpinan. Jadi misalnya kita mau memberikan terapi metadon, padahal memang di tempat layanan kita nggak ada gitu. Jadi itu baiknya kita akan rencana terapinya berupa rujukan seperti itu ya. Jadi sesuai kebutuhan, kalau memang perlu dirujuk kita rujuk. Kemudian diharapkan dengan Bapak Ibu bisa mendapatkan ini ya, orientasi, bahkan nanti pelatihan secara khusus, bisa mulai mengisi berbagai instrumen dan memberikan hasil assessment ya. Jadi membuat hasil assessment, membuat kesimpulan. Nah, paling sedikit Bapak Ibu sudah bisa juga memberikan konseling ataupun edukasi. Nah, berikut adalah komponen dari treatment plan ya, yang komprehensif. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, kita mulai lakukan dengan intake processing ataupun assessment. Kemudian kita lakukan treatment plan-nya, ya. Nah, dalam treatment plan ini perlu juga diingat untuk monitoring, melakukan screening terhadap adakah kemungkinan pasien tersebut selama menjalani proses terapi dia menggunakan kembali baik zat yang sama ataupun misalnya jenis zat yang berbeda. Nah, di sini dalam treatment plan ini kita melakukan pendekatan berupa konseling atau terapi perilaku, disertai juga dengan farmakoterapi, gitu.
Nah, eh, tidak kalah pentingnya dibutuhkan juga manajemen kasus ya, kemudian support group ya. Nah, ini biasanya didapat kalau misalnya pasiennya masuk dalam rehabilitasi residensial gitu. Nah, setelah masa akutnya terlewati, maka Bapak Ibu perlu ditindaklanjuti untuk melakukan manajemen pemulihan ya. Jadi bagaimana selanjutnya setelah masa fase akutnya terlewati, bagaimana si pasien ini bisa mempertahankan pemulihannya dan mencegah kekambuhan. Nah, dalam proses pemberian terapi tadi ada berbagai layanan ya yang mungkin dibutuhkan oleh klien tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa layanan dan tentunya tidak mungkin dalam satu institusi menyediakan semua layanan ini gitu. Jadi disinilah dibutuhkan kolaborasi kerjasama untuk bisa memberikan terapi yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan si pasien. Jadi misalnya ternyata pasien itu contoh ya, pasien itu adalah seorang wanita ya yang sudah bercerai dan kemudian tidak ada keluarga yang dapat mengurus anaknya. Nah, mungkin anak pasien tersebut sementara kita titipkan dulu misalnya ya karena misalnya orang tersebut tidak mampu untuk mengurus anaknya karena kondisinya misalnya sedang overdosis ya. Jadi ini perlu kerjasama dengan dinas sosial misalnya. Atau ternyata pasien kita itu tidak punya keterampilan. Jadi setelah melewati fase akut ini terus dia kalau kembali ke masyarakat tidak punya pekerjaan balik lagi nanti. Nah, jadi selama proses rehabilitasi kita bisa berikan nih, layanan vocational terapi misalnya. Atau ternyata pasien tersebut ada masalah kondisi mental sehingga membutuhkan eh, tata laksana ya dari bagian psikiatri. Nah, kita harus berikan juga. Kalau misalnya kita tidak punya layanan itu, kita lakukan rujukan ya. Atau ternyata pasien kita itu ada masalah HIV/AIDS, kemudian ataupun masalah hepatitis, membutuhkan terapi, kita bisa lakukan rujukan misalnya ke dokter spesialis penyakit dalam ya, atau misalnya ada TB ke dokter spesialis paru seperti itu. Kemudian ini khusus ya kalau ada layanan HIV-nya secara terpisah dan misalnya ada terkait dengan masalah kasus hukum ya, kemudian masalah terkait tempat tinggal, rumah, masalah keluarga, finansial dan lain sebagainya. Nah, jadi kita perhatikan di sini sangat luas ya, yang aspek yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan. Nah, tapi bukan berarti kita harus menyediakan semuanya seperti itu. Nah, siapa nih pelaksana program terapi? Idealnya ini berupa tim ya yang terdiri dari berbagai profesi. Namun kalau misalnya tempat Bapak Ibu tidak tersedia semuanya, ya bisa dibuat tim-tim kecil seperti itu. Yang tentunya sudah mendapatkan pelatihan ya. Kemudian ini ada contoh untuk rencana terapi yang bisa diberikan. Ini saya ambil dari ada sebuah contoh ya. Kalau tadi pagi Bapak Ibu sudah bisa mengisi, sudah mempelajari ya, walaupun secara singkat cara mengisi formulir assessment dan rencana terapi yang wajib lapor dari Kementerian Kesehatan. Nanti di situ di halaman terakhir ada resume masalah termasuk diagnosis. Nah, ini saya berikan contoh misalnya ada seseorang bernama Nick, dia punya masalah ketergantungan ganja dan ternyata dia sudah nggak pakai lagi nih 6 bulan terakhir. Ya, jadi kita bisa katakan udah remisi awal ya. Kemudian selain ganja ternyata sekarang dia sesekali minum alkohol. Nah, 3 bulan terakhir ada keluhan batu-batu, di pemeriksaan fisik ada ronki kasarnya, kemudian dari masalah psikiatris itu tidak ada yang bermakna, belum pernah dihukum tapi pernah ditangkap ya.
karena waktu itu misalnya dia sedang sedang memiliki satu linting ganja, terus kemudian dia belum nikah tapi hidup dengan pasangan, tidak mempunyai pekerjaan tetap, sesekali sebagai tour guide. Nah, di sini kita bikin coba rencana terapinya. Kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan ya untuk memastikan apakah Roni Pikasar ini memang ada masalah di paru-parunya dan masalahnya seperti apa. Kemudian nanti kita rencanakan misalnya konsultasi ke penyakit paru, spesialis penyakit paru. Terus kemudian kita lakukan konseling adiksi nafsa ya. Kemudian ini konseling ini bertujuan untuk penguatan ya, supaya dia tidak terjadi kekambuhan lagi. Kemudian sekaligus memberikan edukasi terkait dampak buruk penggunaan alkohol, juga termasuk perilaku seks yang aman. Nah, Bapak Ibu di sini ini berikut adalah rekomendasi ya dari UNODC ya terkait dengan sistem level dan kemungkinan intervensi yang bisa diberikan. Nah, misalnya nih Bapak Ibu asalnya dari puskesmas, nah ini ada beberapa intervensi yang mungkin bisa diberikan berupa screening, brief intervensi, dan rujukan. Ya, rujukan untuk ke tempat-tempat penyedia layanan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan si klien. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan support ya untuk klien ya, untuk misalnya mulai mengikuti tata laksana atau mengikuti terapi yang ada yang tersedia di tempat institusi lainnya ya. Jadi misalnya Bapak Ibu tahu bertemu dengan pasien-pasien tersebut dan kemudian memberikan dukungan support untuk bisa melanjutkan terapi ke misalnya ke RSUD ataupun di RSJ ataupun misalnya ke rumah sakit khusus seperti RSKO. Kemudian yang bisa dilakukan juga memberikan layanan kesehatan yang basic ya, misalnya ada luka, merawat luka, itu bisa diberikan atau misalnya memberikan obat-obatan simptomatik ya, sesuai dengan keluhan si pasien. Nah, di sini ada juga layanan terapi yang sifatnya udah lebih spesialistik, di mana mereka bisa memberikan layanan rawat jalan dan rawat inap, baik mulai dari assessment, treatment plan, case management, dosifikasi, intervensi psikososial, kemudian termasuk terapi rumatan, pencegahan kekambuhan, dan manajemen recovery. Nah, ini khusus untuk yang rehabilitasi sosial misalnya, dia bisa memberikan tambahan support family ya, vocational training atau kemudian edukasi, program-program edukasi, kemudian perencanaan untuk waktu senggang ya, kemudian manajemen recovery, termasuk juga pelatihan-pelatihan bagaimana untuk bisa meningkatkan pendapatan seperti itu. Nah, ada juga yang memang khusus mempunyai layanan rehabilitasi residensial, contohnya di BNN Lido ya. Nah, ini mereka bisa memberikan program residensial, housing, training, life skill ya, terus kemudian dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau di RSKO juga ada untuk layanan rehabilitasi residensial ini sekitar 3 bulan. Seperti itu, tapi memang dimodifikasi dengan pendekatan medis. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, presentasi paparan dari saya